saya di bambu ini sebetulnya dari sejak kecil hobi, senang. Lingkungan saya memang bambu, bukan saya aja, lingkungan Nusantara ini adalah bambu ya. Dan subur dengan tanaman bambu di mana-mana. Tahun 75-76 keluar dari SMA itu saya mulai betul-betul menggeluti usaha di bidang bambu. Nah 75-76 itu saya membuat satu paguyuban bambu Nusantara, paguyuban Kidang Kencana. Banyak paguyuban bambu yang kita lakukan dari sejak tahun 76 sampai 81 saya membina di wilayah ini, melatih bagaimana membuat kursi bambu, bagaimana membuat anyaman bambu. Nah dari sanggar itulah mulai orang mengenal mengenai bambu di tahun 70-an. Nah 70, 81 sanggar itu mulai saya tinggal karena saya mulai ada order, ada pesanan ke Jepang sama ke Taiwan. Nah itu selama 5 tahun sampai 81 sampai 85. 5 tahun kemudian, tahun 95 sampai 3 tahun, 98 udah terlihat. Nah dari situlah mulai kita ada kegiatan bambu, ada pelatihan bambu. Dari ini ada pelatihan penanaman bambu, bagaimana cara membuat bibit bambu yang bisa dari bongkot, bisa dari akarnya, bisa dari rantingnya, bisa kultur jaringan. Kita bekerja sama juga dengan LIPI, dengan BPPT, bareng-bareng kita. Terus jenis-jenis bambu kita kumpulkan, jenis bambu di seluruh dunia kita kumpulkan, dan kita ada 156 jenis asli Indonesia. Maka saya lebih banyak berbuat di rumah bambu Jatika. Nah rumah bambu Jatika inilah alhamdulillah pernah kita mendapatkan Kalpataru juga dari Bapak Presiden Republik Indonesia zamannya Pak Jokowi. Nah pernah juga dari Jawa Barat ya, bahwa kita anugerah budaya bambu dari Jawa Barat. Bahkan pernah menjadi juara festival Tokyo di Jepang dari konstruksi yang kita tontonkan, dan kreativitas dari 700 batang bambu kita bisa membuat hampir 700 batang, 700 macam anyam-anyam bambu, dan kita adalah terbaik dan terbanyak budayanya. Dari mulai bikin anyam-anyam tuh hihit, asupan, boboko, tolok, kuranil, kempis, badodon, posong, karinding, celempung, rindik, jegok, semua yang ada di Nusantara ini alat musik, ada 700 alat musik yang terbuat dari bambu. Nah sampai banyak kita percapaian selama di sana itu. Latihannya kita 7 bulan di sini, dibiayai oleh Jepang, tidak boleh ada sponsor, dan kita pentasnya selama 1 bulan 30 orang. Nah jadi juara festival. Dan kita juga alhamdulillah membuat sepeda bambu yang full suspensi, shockbreakernya 3 di depan, di tengah, dan di ujung. Full suspensi itu kebetulan hak ciptanya kita kalau yang full suspensi. Dan itu alhamdulillah sampai sekarang tetap juga kita membuat sepeda bambu. Dan alhamdulillah karena sisa-sisa potongan daripada rumah itu bisa dibuat mebel bambu, bisa dibuat kerajinan bambu, bisa dibuat musik bambu, bisa, dan lain sebagainya. Karena itu saya lebih banyak bergelut di rumahnya, rumah itu sebagai muaranya, dan divisi-divisi ini, kerajinan-kerajinan ini, karena kita mengadakan pelatihan di tempat ini dari seluruh Indonesia, bahkan pernah dari luar negeri. Dari seluruh Indonesia, hampir seluruh provinsi kita pernah. Di Ruten, Labuan Bajo, di Borong, di Jawa Timur, di Bali, Jawa Barat, sampai ke Kalimantan, sampai seluruh lah, ke Sumatera Barat, ke Padang, untuk melakukan kita yang datang. Atau mereka yang datang ke sini, jadi pusat pelatihan dan pusat pembibitan. Tanaman yang ada di sini museum. Hampir seluruh bambu yang asli Indonesia ada di sini. Dari mulai bambu yang berduri, 5 macam bambu yang berduri, ada bambu betung, betungnya ada betung kerbau, ada betung sembilang, ada betung kekes, ada betung batu, ada betung bulung.
itu hampir punah betung gulung tuh. Yang kuning, ada kerisik kuning, kecil. Ada bulu kuning, tipis. Ada haur kuning, tebal. Ada gombong kuning. Dan ini terancam punah, gombong kuning ini. Gombong kuning itu diameternya sampai 15-18 cm. Tingginya sampai 25 meter. Udah jarang dilihat orang. Itu terakhir saya lihat tuh ada di kaki Gunung Gede dua-duanya. Gunung Gede sebelah Cianjur, sudah kencana. Ada Gunung Gede di di Cilumpang. Dan itu diselamatkan, diamankan di situ gunung. Nah, kalau Bitung Mulung asalnya hanya tinggal ada di wilayah Majalengka, wilayah Sumedang, Wado, hampir punah, terselamatkan. Tapi alhamdulillah ternyata di wilayah Pekalongan, di wilayah ada. Nah, jadi alhamdulillah terselamatkan. Ada bambu yang merambat. Bambu yang merambat ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya hitam. Ada yang merambatnya itu sebesar-besar. Ada yang 5 cm, ada yang kecil sekali. Jadi ada bambu-bambu yang tidak banyak dikenal oleh masyarakat. Yang berduri, ada tablo di wilayah Gunung Galunggung. Ada toke di wilayah Ruteng. Ada bambu duri, pring ori di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur. Ada haur gereng. Itu diameternya sampai 20 cm. Cucuknya segede-gede gini. Itu pun hampir punah. Nah, maka diselamatkanlah di sini semuanya ada, alhamdulillah. Ada bambu tulen, jadi penyelamatan barang. Nah, karena itu saya tidak boleh tebang sih, kecuali penjarangan. Tetap pusat informasi, pusat pelatihan, baik Indonesia, baik para praktisi, ya, para petani, para akademisi, nah, para peneliti, dan para pengusaha memang ngumpulnya di sini. Gitu. Walaupun bentuknya jadi pengajian. Nah, keahliannya 3 di sini. 1 diajarkan berbagai macam kerajinan bambu dari kerajinan kecil, musik sampai membuat rumah bambu, belajar nanam sampai membuat bibit bambu, dan diajarkan senam. Senam Hijaiyah Indonesia atau SHI Senam Hidup Indonesia. Itu senam itu diambil dari seluruh gabungan Pencasuri Indonesia. Saya kebetulan aktif juga di IPSI, di PPSI dulu gabungan, dan kita ada 153 paguyuban di sini menggabungkan diri, dan ini dibuat menjadi senam, bukan bela diri tapi senam. Dan diajarkan juga di sini ilmu patah tulang, ilmu leles mengurut saraf, ilmu boreh membuka peredaran darah, ilmu gebos menguatkan energi, ilmu pengobatan tradisional. Ya mudah-mudahan kita juga gabung dengan yang lainnya, ahli-ahli terapi lain, ya, Asosiasi Praktisi Pijat Indonesia, dulu dengan Kuato juga ada di Granadi, Kuato, pengobatan terpadu, kita gabung dengan teman-teman masyarakat di Cimane. Itu bukan bela diri saja, tapi di Cimane ada patah tulang, ahli batakanda patah tulang Cimane, ahli leles, digabunglah di sini. Jadi informasinya di tempat ini 1 mengenai bambu, 2 tanaman bambu, 3 mengenai senam, 4 mengenai ngurut, 5 pengobatan tradisional. Nah, jadi komunitasnya gabung. Kualitas bambu itu luar biasa. Nah, karena itu untuk rumah bambu ini pengawetannya, maka bertahan yang sudah dibuat sama Abah itu 37 tahun usianya rumah bambu. Itu ada pengawetan tradisional yang nggak bisa dihindarkan, harus. Itu ada jam tebang bambu itu, ada bulan tebang, ada hari tebang, ada mangsa tebang, ada tanda-tanda tebang. Ini jangan salah menebang. Bambu tidak boleh tebang pada pagi hari karena kadar airnya tinggi. Jangan tebang pada hari Selasa dan hari Sabtu karena ruasnya itu mudah kembali. Jatuh kelopaknya di hari-hari itu. Kayak kelahiran, 7 bulan tua, 8 bulan mudah kembali, 9 bulan tua. Nah, selalu begitu. Nah, terus ada bulan tebang. Jangan ditebang bambu itu lagi keluar rebung. Bambu itu mudah kembali. Zat kaleknya disuplai kepada anaknya. Itu rapuh bambu itu. Kalau biasanya bambu tali itu 10 kilo, kalau lagi mengeluarkan rebung itu hanya tinggal 5 kilo. Dan mati urat. Mati urat kalau dilengkung patah dia. Tidak sampai 360 derajat. Ada mangsa tebang. Mangsa tebang jangan ditebang lagi bulan purnama. Tanggal 13, 14, 15 bulan Komariah. Bulan sedang di atas itu kadar airnya tinggi. Itu mudah terkena hama, kadar bulannya tinggi. Nah, jangan ditebang, ada mangsa, ada tanda tebang. Jadi tidak ditebang ada lagi pada saat burung dut-dut. Biasanya musim hujan. Itu lembab hutan bambu. Tapi lagi ada burung keceruk. Ceruk keladi, burung kartu bambu. Dan dia menunjukkan keladi itu kepada bambu yang tua. Bambu yang tua itu 1 udah berjamur, 2 sudah
tidak ada wangi tapenya, tidak wangi tebu. 3, dia ruasnya bulunya sudah sampai ke atas, akar ruasnya. 4, sudah tidak ada solokop, ya, sudah tidak ada solokop, tidak ada bajunya lagi. Terus kalau di sintrek, diketok, ngentring. Ngentring itu artinya suaranya tinggi, tidak blak blak blak, suaranya rendah, itu banyak kadar airnya. Jadi banyak syarat-syaratnya untuk. Nah, setelah itu juga disimpan, direndam itu paling enggak 1 bulan. Ini sesuatu yang dikhawatirkan punah, Nah, tapi arsitektur Jawa Barat, khususnya Asia Nusantara, arsitektur Jawa Barat, sesungguhnya yang masih dipertahankan arsitektur Jawa Barat adanya di rumah bambu. Rumah kayu sudah berubah, sudah jadi gaya Spanyol, sudah jadi gaya Cordoba, gaya yang lain lah, gaya-gaya minimalis. Rumah-rumah Jawa Barat tuh, yang masih tinggal arsitektur Jawa Barat di rumah bambu. Apa itu yang disebut Garuda Mupuk, apa itu Julang apa itu titiran metik, bentuk-bentuk atap, apa itu kagok anjing, apa itu jogo anjing, apa itu sirita-wel. Ada 73 mereka bangun. Saya mengembangkan dari tradisi Nusantara. Bentuk-bentuk misalnya masjid bambu, itu arsitek bambu bisa dibuat untuk masjid. Dari zaman dulu musola kecil ada. Saya pernah membuat 41 musola, ada yang pesan untuk dikirimkan ke seluruh Indonesia. Membuat musola untuk dikirimkan ke seluruh Indonesia, bayang. Yang bisa di-setel. Saya pernah pameran di Surabaya, itu bisa di-setel 3 kali pindah. Kalau yang tradisional kan tanpa tembok, bisa digotong atau bisa dibuka-bukakan, itu semi knockdown sebetulnya. Saya kerja di luar negeri, alhamdulillah sampai sekarang ini sudah 8.500 rumah bambu. Ada masjid, ada restoran, ada macamnya, ada klinik ya. Di 26 negara. Terakhir saya kerja di Ukraina, ada di Malaysia, ada di Yordania, ada di Saudi Arabia, ada beberapa lah karya-karya kita ya, ada di Belanda, tapi di 26 negara. 8.500 rumah. Nah kan bawahnya dari sini harus semi knockdown. Setengah jadi barang, tihang udah dipotong, kuda-kuda udah dibuat, jadi tinggal masang. Bilik udah dianyam, jadi tinggal digulung. Jadi semi knockdown. Nah jadi ada rumah bambu itu, daya tahannya sudah 37 tahun. Nah punten, kalau harga itu ada berbagai macam seni, ya. Dan rumah bambu itu ada untuk masjid, ada untuk musala, ada untuk gazebo, ada untuk rumah tinggal, ada untuk villa, ada misalnya untuk hall, gedung hall pertemuan. Ada masjid yang dibuat oleh saya, masjid bambu terbesar di dunia, itu Sang Sakabuana, itu di Jalan Tol Ciujung. Bahkan ada masjid yang gagasannya, ide gagasannya saya dengan Gubernur Kalimantan Selatan, Pak Mandirin membuat, itu ada sekarang. Bentuknya kayak perahu. Gagasannya memang di sinilah kita buat. Walaupun itu dikerjakan oleh Pak arsitek, tapi gagasannya kita yang mulai ini. Ada masjid di Sukamakmur, kemudian orangnya datang, itu total tradisi murni, tapi itu cukup besar. Ada sekarang masjid di mana di Parung, ada masjid di Sukabumi, ada masjid ya udah ada 70 masjid. Kalau musola itu banyak. Dulu tuh kalau saya membangun 5 rumah, bisa jadi 1 musola, disumbangkan 1 musola. 5 rumah, sisa-sisanya bisa 1 musola. Musola ukuran 4x3. Nah, itu bisa disumbangkan. Dulu setiap membuat 5 rumah menjadi 1 musola, itu sebagai sedekah dari kita. Gitu. Jadi sekali lagi ada 5 model rumah kita. Ada model rumah bambu yang tradisional. Nah ini yang tradisional tetap saya membutuhkan bahan standar. Tidak berani bahan itu tidak diawet. Jadi daya tahannya tetap baik walaupun tradisional. Nah ini tradisional nanti bahan-bahan dasar material yang sekarang tembok semuanya agak berkurang. Jadi hanya menggunakan umpak aja untuk dudukan di tanah. Lain-lainnya menggunakan bambu. Termasuk atapnya injuk, menggunakan injuk atau menggunakan atap lalang atau atap nipa, ya, tradisional. Kadang-kadang menggunakan atap bambu itu sendiri. Nah, tapi ada rumah bambu yang standar. Itu bedanya bawahnya sudah masih tetap panggung, tapi atapnya sudah menggunakan genteng metal. Udah menggunakan genteng plentong.
udah menggunakan genteng Mantili buatan Jogja atau genteng yang buatan Bali, agak ringan tapi konstruksinya mesti kokoh dan tidak bisa dengan bentangan-bentangan yang panjang, karena bentangan maksimal itu 5 meter, bisa dibentang lagi gitu kan. Karena bambu itu yang tebalnya bambu itu hanya 4 meter, setelah itu kesannya tipis. Dan jenis bambunya yang untuk tihang itu harus dari betung, untuk struktur itu dari gombong, untuk usuk itu bambu tali, sesuai dengan besarnya, sesuai dengan kegunaannya, sesuai dengan konstruksi bahannya itu sendiri harus disesuaikan. Ada orang misalnya wah udah bambu tali digabung, nggak bisa ya, karena itu, atau udah aja betung di atas supaya kokoh ya, bambu tali di bawah ya, atau ketindihan, nggak diperhitungkan. Nah, jadi sekali lagi ada yang kedua rumah bambu standar, ada rumah bambu semi permanen. Nah, yang semi permanen ini sudah dipatenkan sama kita oleh Yayasan Bambu, dipatenkan karena memang ini penemuan. Kenapa sebenarnya? Jadi rumah bambu itu anti gempa, 7 skala Richter sampai 8 skala Richter, karena memang tidak terjadi saling mengikatkan, tapi dikhawatirkan ketebak angin. Nah, kalau yang semi permanen ini di samping anti gempa juga anti terbawa angin. Jadi si umpaknya itu, dudukan tihangnya itu sudah dicor, sudah pakai bekal, sudah pakai cakar ayam ke bawah, sudah diikat si tiang-tiang bambunya itu, dan sudah 1 meter menggunakan bata merah. Jadi udah terikat, dan bagian kamar mandi dan dapur itu sudah menggunakan tembok untuk penahan di bawah. Nah, jadi sudah layak huni. Orang juga ada yang tidak biasa dengan perupuh, takut kejepit. Ada yang tidak biasa juga dengan bilik, walaupun salanca beberapa, takut janggutnya kejepit. Nah, jadi takut kegesuk ininya atau ininya. Tapi kalau udah menggunakan tembok, menggunakan keramik, ini yang bata ekpos ya, kamar mandinya juga udah tidak ini, dapurnya juga takut kebakaran sudah kita antisipasi, dan antisipasi daripada angin sudah kuat. Gempa tetap bertahan karena konstruksi atas tetap diikat dengan bambu, tetap dia bisa main. Kalau ada gempa dia bisa main. Jadi konstruksi itu kuda-kuda, usuk semua tidak ada yang dipaku, kecuali kuda-kuda satu blank ada paku, bikin list ada paku, yang lainnya tidak ada paku, semuanya ikat. Dan tekniknya patis, baji, dan cempet, pasek. Patis, baji, cempet, dan pasek, solowong, solokop, jadi banyak itunya. Istilah itu istilah teknik sambungnya. Nah, jadi ada rumah bambu yang semi permanen, takut tampasan hujan udah 1 meter, karena ini ada overstep. Rumah bambu harus ada overstep, dan rumah bambu sebaiknya overstep itu ada antara timur dan barat, menghadap ke timur dan barat. Jadi tidak langsung terkena matahari, sebaiknya begitu. Nah, terus dari matahari tidak terkena karena setengah badan itu kan, karena terhalang overstep, jadi tidak kena cipratan hujan, tidak. So, apa saja kalau kena cipratannya daya tanah, dan ini di atas 20 tahun. Saya berani berikan jaminan ini di atas 20 tahun. Nah, kalau dipelihara terus ternyata ada yang sudah 37 tahun. Sampai sekarang nih, dari sejak saya membuat di tahun 70-an, sekarang udah ada yang 37 tahun itu di Edelweiss. Dan sekarang mebelnya udah dibawa ke sini masih utuh. Mebelnya 37 tahun masih utuh. Tinggal terserah pengawetannya. Tentunya ada yang berbeda. Ya, ada orang tebang langsung, ngambil dari material, pasang. Ya tentunya mungkin ada yang semeter cuman 1 juta. Saya ada yang sampai 1 meter itu 4 juta, yang paling tinggi, yang paling bagus bambu, yang bertahan di atas 20 tahun. Atapnya sudah genteng meta atau genteng ini, bawahnya sudah keramik, ini setengah badan, kamar mandi sudah tembok, sudah kaca, kusennya sudah kayu. Itu bahan itu yang mahal, tapi bambunya pun diameternya sudah 15-18 cm tihangnya itu. Gombongnya juga sudah terukur rata-rata usianya 50 tahun, sudah keluar jamur. Jadi kadar gulanya dalam gombong udah tidak ada. Jadi hama bambu itu ada seksrek, ada bubuk, ada opong. Kalau kurang tua pasti terkena. Nah, itu kan berbeda. Nah, tapi kayak yang tradisional murni ada yang 2,5 juta. Ada yang misalnya 4 juta, mau dikurangin bisa, kurangi keramiknya, diplester aja. Ya, atapnya udah genteng meta kan ada yang 150.000 per meter, ada yang 70.000, ada yang 30.000, yang 30.000 saja. Nah, sama. Mungkin di sini itu rumah bambu yang semi permanen. Nah, ada rumah bambu artistik.
Rumah bambu artistik gabungan antara tradisi dan modern. Nah, itu sudah menggunakan ada konstruksi di dalamnya. Walaupun 2 tingkat di atas bisa dicor sama saya. Modelnya lengkung tuh kayak Masjid Sang Sakabuana, modelnya kan lengkung. Kayak kura-kura tengkurap, ya. Model lengkung, orang bagaimana bambu bentangan 30 meter, 30 meter tanpa tiang tengah, kok bagaimana sebenarnya di dalamnya ada konstruksi besi. Ada teknik tersendiri. Tidak terlihat kalau itu di dalamnya ada besi. Tidak terlihat ngelemnya itu bambu semua pernah dibelah. Percis bambu, kayak serat bambu aja. Ada ilmunya. Yang tadinya jadi hama, ini akan menjadi bagus. Tadinya hama, jadi bubuk itu kita kumpul, bubuk itu serbuk sangat halus. Diolah dengan campuran tertentu, begitu dilem percis bambu itu rapat lagi. Itu ada ilmunya. Mesti belajar ke Muara Beres kali. Nah, ada yang itu rumah bambu yang rumah bambu yang artistik kayak apapun, dilengkung kayak apapun boleh, bisa gitu. Tapi memang harus jangan lepas dengan nilai-nilai tradisionalnya, konstruksinya, cara menebangnya, cara mengikatnya, sehingga tidak meninggalkannya aslinya. Nah, ada yang terakhir, yang kelima, rumah bambu ini hanya 3 saya membuat di seluruh dunia. Rumah bambu unik. Saya tidak bisa membuat rumah bambu yang sama kalau itu. Misalnya begini, bambu ini lengkung, keluar semua. Tiranya melengkung keluar semuanya. Memang alam. Bambu itu ditebang dari akarnya. Akarnya ditongholkan sama saya sehingga 30 cm. Akarnya kan besar. Ada akarnya yang ngait. Kan gitu kayak ekor bebek tuh. Dikeluarkan. Semuanya akarnya begitu. Mengait. Itu artistik. Nah, terus sikunya mencari bambu yang kena cangkilung misalnya. Cangkilung tuh kayak diukir. Ini ruas bambu kayak diukirnya sama. Cangkilung semuanya pakai bambu. Begitu ketebak angin berbunyi dia. Itu rumah bambu. Jadi sampai artistik modelnya, tapi unik bambunya, bahannya. Saya menggunakan palingnya 10 jenis bambu. Ada bambu betung, sembilang, ada bambu yang tutul, ada gombong kuning, ada betung hitam, ada bambu teman, ada bambu atar, ada bambu ngeramat yang diameternya 5 cm kan bagus tuh diputar. Orang saya suruh bikin lagi nggak bisa. Itu disebut rumah bambu yang unik 5 ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah 8.500, dan memang harus ada kesepakatan, kesamaan, kecintaan. Ya, si peminat ini harus ada kecintaan. Tapi yang jelas, satu, anti gempa. Insya Allah kalau itu. Kedua, dia anti terbawa angin. Ketiga, sirkulasi udara paling nyaman di rumah bambu itu. Karena walaupun dinding bilik 2 lapis, tetap sirkulasi udara masuk ke dalam. Dan di dalam ruas-ruas bambu itu ada resonansi suara yang memberikan ketenangan kepada penghuninya. Itu hasil penelitian Yayasan Okigawa di Jepang. Rumah bambu atau musik-musik yang terbuat dari bambu akan memberikan ketenangan. Dan buktinya ketenangan, kalau itu dengung, orang Demak, kan gitu ya. Itu di Jawa Barat, musik-musik yang terbuat dari bambu ujungnya suling, calung, angklung, ronteng, lodang, karinding, Jawa Barat, karena memberikan penenangan. Itu kalau anak kecil meronta-ronta nangis di ujungnya, ataupun kan agama menenangkan. Bunyi dengung itu menenangkan. Suling itu saluang sama Sumatera Barat menenangkan suaranya. Seluruh musik ditelaah oleh Yayasan Okigawa yang terbuat dari memberikan ketenangan. Begitu juga di rumah bambu. Karena ada resonansi suara, bunyinya tuh dengung. Kalau kita ditutup, badan kita sama bunyinya. Gemuruh. Itu satu rumah bambu tidak kurang 5.000 ruas. Itu memberikan ketenangan. Pada saat kita tidur, direpressing, didaur ulang, ditenangkan kembali untuk diarahkan, didorong kepada kutub pencipta, kutub ilahiyah. Kesadaran kita hilang pada saat tidur, kesadaran kita kembali kepada kutub. Kalau rumah tembok dihambat, rumah kayu dihambat, rumah bambu didorong oleh suara ruas-ruas yang ada di rumah bambu. Maka panjang itu ceritanya, kalau saya cerita ada hadisnya. Rumah bambu itu memberikan ketenangan, ada hadisnya. Ya, jadi sekali lagi ada yang lainnya. Kalau mau rumah yang asli Nusantara, itu rumah bambu. Semua rumah Nusantara
semua rumah Nusantara, semua rumah Nusantara, semua suku rumah Nusantara, pasti ada komponen yang terbuat dari bambu. Apa pakunya, apa patisnya, apa dindingnya, apa seluruh rumah Nusantara. Jadi Nusantara banget. Dan tinggal di Nusantara sesuai dengan alamnya, sesuai dengan kehidupannya, sesuai dengan apa kita katulistiwanya. Maka saya sedikit tambahkan, ya. Kenapa dalam bahasa Inggrisnya bambu is bamboo, dalam bahasa Latinnya babusa, bambu, tidak pakai bahasa Jepang. Kenapa bahasa internasional? Karena bambu di Indonesia banget, ya. Bambu ini katanya tumbuh di dataran yang paling banyak gunung berapinya, karena simbiosis mutualisme. Bambu membutuhkan apa, lahar gunung berapi, lahar gunung berapi membutuhkan peredam panas. Di mana itu yang paling banyak gunung berapi? Ya Indonesia. Bambu itu akan subur, dan di kita disebut negara serumpun bambu Nusantara ini. Di kita berumpun. Di sana bambu satu-satu tumbuhnya 4 meter persegi 4 batang. 4 meter persegi kita bisa 100 batang. Jadi luar biasa. Anugerah. Surga Indonesia ini untuk bambu itu. Ya tinggal kreativitas kita. Kita adalah negara budaya bambu. Tapi industri adalah milik Cina. Tapi kualitas adalah milik Jepang. Indonesia negara budaya bambu. Negara tanaman bambu. Di seluruh Nusantara tumbuh bambu semuanya. Ya, maka dari itu saya bilang berdirilah dan tidak malulah kalau kita punya rumah bambu. Dan dengan rumah bambu ini betul-betul Indonesia banget lah. Kalau cinta produk Indonesia, cintailah rumah bambu. Saya ini dari kecil, ya, sampai usia dewasa, sampai usia tua, alhamdulillah udah hampir mau mendekat 70, itu pres tinggal di rumah bambu itu. Kan mebel itu, waduh, variasinya banyak, sesuai dengan seninya. Sekarang ada bambu ini, bambu pring ori, di belakang kita ada bambu pring ori ini. Kan luasnya ada bengkok-bengkok dan luasnya pendek-pendek. Masya Allah, kalau dibuat kursi khas tersendiri. Ini ada yang lengkung, yang lengkungannya mungkin buat dudukan ini, tangan, itu khas tersendiri. Kalau dari bambu tutul saya pernah pameran tahun 95 itu di gedung PDNK, kita pameran 20 pelukis ternama. Ada Montiko Buse, waktu itu masih ada yang aliran ini, ada Jehan, ada siapa, 20 pelukis ternama Indonesia. Sekalian saya menata lukisan itu, ada Pak Basuki Abdullah malah, waktu itu Pak Basuki Abdullah masih ada. Saya memamerkan bambu tutul, mebel bambu tutul. Itu apa-apa ya aja. Anda buat aja semau Anda, mau dari mulai tempat tidur, mau kursi, mau lemari bisa dibuat, mau meja makan, mau meja rias, mau kursi tamu, mau kursi balas, terserah. Asal dibuat dari bambu tutul, saya bayar 3 kali lipat dengan harga Anda. Itu di antaranya Pak Basuki Abdullah. Bikin frame lukisan, bikin dudukan lukisan. Di antara itu tahun 95. Tahun 95 saya sudah ikut pameran dengan 20 pelukis ternama Indonesia, diinikan oleh wartawan waktu itu ya, oleh pers wartawannya. Itu di gedung PDK. Nah, itu mebelnya apa di pameran. Nah, kesininya karena peralatannya makin canggih ternyata. Ya, bikin panarat, alat olahraga, bikin chopstick, itu ada mesin-mesin yang bisa hampir manual dibawa ke ini. Bikin kere bisa birapi. Jadi alat-alat tuh saya beli dari Jepang, gergaji yang kecil sampai gergaji yang besar, gergaji yang dilipat, gergaji yang lurus, gergaji yang sangat tipis, ada peralatan. Maka kerajinannya lebih berkembang. Jadi kerajinan terbagi 3. Ya, kerajinan itu ada kerajinan yang berhubungan dengan alat rumah tangga, itu sudah lama, sudah 500 tahun sudah ada. Hihid, asupan, bobok, tolong. Tapi kita modif sekarang. Asupan dibuat dibalik, dipotong atasnya menjadi kap lampu. Nah itu kerajinan yang dimodif. Nah, tapi ada kerajinan sekarang seni terap, utuh, tidak ada anyam-anyaman. Bikin tumbler. Itu kan membutuhkan peralatan. Jadi seni terap, saya katakan seni terap. Nah misalnya bikin gelas, di dalamnya kasih aluminium. Nah, misalnya sepeda,
Sepeda susah di Anyam. Sepeda tuh teknik nyambungnya itu ada yang pakai resin, ada yang pakai karbon. Di dalamnya supaya ringan sesuai dengan resin itu pakai dural. Itu peralatan-peralatan meta yang ada di pesawat, ringan sekali. Nah, dan bambunya kita cari bambu yang dalamnya tidak ada lubang. Tidak ada lubang. Dan tumbuh di daerah dataran yang banyak kapurnya. Walaupun 50 tahun bambu tidak besar, hanya 3 cm, 4 cm. Itu untuk premnya sepeda. Nah jadi itu disebut seni terap. Diterapkan kepada, sekarang bikin kaligrafi udah susah. Kalau dulu kan disungging, suling supaya cantik disungging. Dibakar pakai batok. Sekarang mau bakar lagi, masukin ke setrum, bakarnya udah mudah. Bisa bikin kaligrafi kan gitu kan. Nah, kaligrafi juga bisa dipotong tipis-tipis. Si bambu tipis-tipis merintang gitu. Jadi bikin merek dari bulatan-bulatan itu. Karena peralatan sudah canggih, maka itu saya bilang kerajinan bambu yang seni terap. Saya bisa bikin lukisan. Lukisan yang ditempel-tempel dengan bambu, lukisan itu saya ada 3-4 lukisan, ada contohnya nanti, lukisan yang terbuat dari bambu. Nah, karena itu akhirnya komunitasnya menjadi berkembang banyak. Sekali lagi kerajinan ada seni terap yang baru, dan di sini tempat berkumpulnya para komunitas, di sini tempat kunjungan dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, hampir semua perguruan tinggi, dan saya juga diundang menjadi narasumber ke Udayana pernah, ke ITB pernah, di IPB mah apalagi sering karena dekat di sini kan, ke Universitas di Malaysia, Universitas Sarawak, dan dari luar juga dari Silsilia pernah datang ke sini, dari Yordania pernah datang ke Saudi Arabia juga pernah datang ke sini, dari Cape Town, Johannesburg pernah datang ke sini. Jadi ini dunia matanya memandang kepada Indonesia, walaupun ini hanya skup yang kecil. Mudah-mudahan Indonesia punya satu tempat kebun raya bambu dunia, pusat informasi bambu dunia, museum bambu, museum karya-karya bambu dunia, Indonesia. Bahkan masjid bambu terbesar dunia, bahkan istana kepresidenan dari bambu dunianya ada Indonesia. Ini heureuy tapi beneran, kalau ada istana bambu terbuat dari bambu luar biasa. Ya, misalnya di kebun raya, misalnya luar biasa. Ini mau mudah-mudahan aja kesampaian ini mimpi tengkulak bambu. Nah, perumahan nggak ada salahnya dari bambu, wah bagus, harga ngikut. Mau yang murah bisa, yang mahal bisa. Kalau di daerah lebih murah karena bahannya banyak, harganya murah kalau di daerah kan. Perumahannya, sanggar, sanggar-sanggar kerajinan-kerajinan bambu, ya, misalnya di Sarina disimpan di tempat macam-macam kerajinan terbuat dari bambu luar biasa. Jadi ya mudah-mudahan aja itu obsesi ke depan, karena ke depannya ini bambu akan luar biasa. Sekarang udah ada kain serat dari bambu, sudah banyak serat, alat-alat musik dari saksofon, seruling, ya sampai ada organ yang terbuat dari bambu. Gitar terbuat, kecapi saya membuat, gitar dan kecapi kita membuat alat musik. Jadi bambu itu serba gunanya, bisa dipakai rumah yang paling besar, dipakai alat-alat makan bisa, dimakan juga bisa, dipakai alat-alat musik bisa, dipakai macam-macam gedung juga bisa, dipakai alat musik bisa, jadi obat-obatan juga bisa, jadi seni juga bisa, olahraga juga bambu, panah, lempar lembing, golop, stik golop bisa terbuat dari bambu, alat-alat pembantu orang tua itu bambu, alat-alat transportasi sepeda dari bambu. Bambu ini surganya di Indonesia, bahwa bambu itu nomor satunya di dunia, tapi sayang seribu sayang pemainnya masih sedikit. Dan ini kesempatan untuk para arsitek berkreasi, para seniman berkreasi dengan musik-musik bambu. Ini kesempatan yang sangat. Para seniman ya, berkreasi, para olahragawan melatih diri. Kalau di Cina tuh ada alat yang untuk melatih kecekatan itu, bambu bisa, ngebetrik bambu atau panarat itu saya sampai yang kecil itu saya patenkan. Bukan sepedanya, ada rumah ada alat. Itu satu alat itu cuma 10 ini, alat itu bisa dipakai olahraga, bisa dipakai bela diri, bisa untuk kesehatan. Satu alat itu luar biasa, maka itu pun dipatenkan sama saya. Jadi karena itu ini surganya bagi Indonesia.
Maka sayang seribu sayangnya paling banyaknya bambu di dunia adalah Indonesia. Sayang pemainnya masih sedikit. Maka saya ajak sebanyak-banyaknya kreator-kreator, seniman, olahragawan, fashion, makanan, obat-obatan. Mari membuat satu tempat pertemuan atau restoran, membuat satu gedung arsitek. Silakan, nggak ada. Satu tempo saya bilang, satu tempo. Ini bukan legenda, ini kata-kata orang tua dulu. Satu tempo akan ada satu penyakit yang tidak bisa diobati oleh apapun kecuali akar bambu dan jenis bambu tertentu. Kalau itu punah, bayangkan satu tempo air ini akan berkurang kecuali mampu diselamatkan oleh rumput bambu. Satu tempo orang Indonesia akan kehilangan budayanya. Hampir mencapai 25% budaya akan hilang karena orang Nusantara ini adalah budayanya bambu. Kalau kehilangan bambu, satu tempo Indonesia tidak nampak Indonesia karena tidak ada bambu. Karena disebut negara serumpun Melayu. Jadi mudah-mudahan jadi para penyimpan amanat. Saya hanya karena itu aja. Pecinta bambu itu ada satu, memang tahu bambu aja. Kedua sudah tahu tidak tahu bambu umum. Yang kedua sudah tahu bambu. Yang ketiga sudah mampu memanfaatkan bambu. Yang keempat mampu menciptakan sesuatu yang baru, baik alat olahraga, alat industri, alat apa saja, makanan yang terbuat dari bambu, menciptakan. Nah, itu sudah yang kelima, betul-betul hidupnya itu disumbangkan untuk kepentingan manfaat untuk manusia sebanyak-banyaknya yang terbuat dari bambu. Apa tanamannya, apa-apa. Itu yang kelima. Paling enggak mudah-mudahan di antara ini kita mengajak kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa bambu adalah milik Indonesia. Bambu dalam bahasa Indonesianya ada tetap Indonesia. Bambu adalah adanya di Katulistiwa. Bambu yang berumpun adalah di serumpun Melayu. Dan bambu ini adalah meredam hawa panas gunung berapi, meredam hawa panas kita. Dikhawatirkan ini meningkat terus, dengan bambu itu mampu direbah. Dan bambu itu tidak elastis. Dan bambu ini adalah masa depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.